Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Alipo dari 12 RPL 1 ingin membahas tentang HTML. Pertama ada batasan masalah, yaitu konsep pengertian dan sejarah HTML, dan hanya akan membahas struktur dasar HTML seperti elemen, tag, dan atribut. Yang ketiga ada tidak mencakup teknologi terkait seperti CSS dan JavaScript. Pengertian dan sejarah HTML. HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat dan mengatur struktur halaman web. HTML ini bukanlah bahasa pemrograman, melainkan bahasa yang berfungsi untuk menata elemen-elemen dalam sebuah halaman web seperti teks, gambar, video, tautan, dan tabel. HTML bekerja dengan menggunakan tag yang memberi instruksi kepada browser tentang bagaimana menampilkan suatu elemen. Sejarahnya, HTML lahir pada tahun 1991 dan diciptakan oleh Tim Berners-Lee. Pada awalnya, HTML ini digunakan terbatas di kalangan para ilmuwan untuk mengakses dokumen. Setahun kemudian, HTML ini digunakan sering dalam domain www atau World Wide Web. HTML dan www ini sama-sama dimanfaatkan agar bisa menyebarkan informasi kepada banyak orang melalui internet. Bahasa markup ini mengalami perkembangan yang signifikan hingga sekarang. Sampai saat ini sudah ada 6 versi HTML yang ditemukan dan digunakan dalam website. Versi HTML2 yang lahir pada tahun 1995 merupakan awal mula lahirnya website yang lebih interaktif. HTML mulai disempurnakan itu pada versi HTML 4.0 yang rilis pada tahun 1998 sampai 1999. Versi HTML ini memiliki perintah dasar yaitu menambahkan gambar, tabel, tautan, teks, dan formulir. Versi mutakhir HTML atau versi akhirnya yaitu HTML5 yang rilis pada 2014 dan bisa menggabungkan HTML dengan bahasa pemrograman lainnya. Fungsi dari HTML sendiri adalah untuk membangun struktur halaman web dengan menyusun elemen seperti teks, gambar, tabel, dan formulir agar dapat ditampilkan di browser. HTML juga memungkinkan pembuatan hyperlink untuk menghubungkan halaman satu dengan yang lain, serta mendukung interaktivitas melalui CSS untuk desain dan JavaScript untuk fitur dinamis. Selain itu, HTML berperan sebagai SEO atau Search Engine Optimization dengan membantu mesin pencari memahami dan mengindeks halaman web. Dengan perkembangan HTML5 ini, HTML bisa digunakan untuk membuat aplikasi web modern dengan fitur video, audio, animasi, dan penyimpanan data lokal tanpa memerlukan plugin tambahan. Struktur dasar HTML yang pertama ada tag, yang merupakan perintah atau awalan instruksi yang nantinya akan dibaca pada web browser. Misalnya adalah penggunaan tag B yang artinya memberi ketebalan pada teks paragraf, atau tag I yang memberikan efek miring pada teks. Yang kedua ada elemen yang merupakan proses keseluruhan kode yang dimulai dari tag pembuka dan diakhiri dengan tag penutup. Sebagai contoh elemen P dan elemen P tutup. Nah, di tengah-tengahnya terdapat teks yaitu ini adalah website saya. Itu contoh. Yang ketiga ada atribut yang merupakan informasi atau perintah tambahan yang dimasukkan ke dalam sebuah elemen. Misalnya aja img class sama dengan gambar, atau src komputer titik jpg, bisa juga alt sama dengan komputer. Sehingga atributnya itu kelas, src atau alt img. Nah, ada juga kerangka inti HTML. Yang pertama ada doctype HTML, bisa kita lihat di sini. Fungsinya untuk mendeklarasikan kepada komputer bahwa Anda menuliskan sebuah perintah di dalam kode HTML. Yang kedua ada tag HTML dan penutupnya. Berfungsi untuk tag yang menandakan proses mulainya menuliskan kode pemrograman dan dokumen HTML. Yang ketiga ada head. Tag ini digunakan untuk menambahkan metadata ke dalam dokumen HTML yang berisi judul, deskripsi, library, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada body. Ini digunakan sebagai tempat untuk menuliskan setiap elemen atau lebih tepatnya disebut juga dengan konten HTML tersebut. Nah, ini aplikasi yang bisa kalian pakai untuk
editor HTML ya. Yang pertama bisa pakai Notepad++, ada Visual Code, dan ada juga Sublime Text. Semua tergantung selera masing-masing. Kesimpulannya, Hypertext Markup Language ini atau HTML adalah fondasi utama dalam pembuatan halaman web. Sebagai bahasa markup, HTML digunakan untuk menyusun dan mengatur konten pada sebuah halaman web dengan menggunakan elemen-elemen seperti heading, paragraf, gambar, tautan, dan formulir. Dalam perkembangan HTML terus mengalami peningkatan, terutama dengan hadir HTML5 yang membawa fitur baru seperti elemen semantik, multimedia, dan peningkatan aksesibilitas. Meskipun HTML berfungsi sebagai struktur utama untuk tampilan dan interaktif, HTML juga sering dikombinasikan dengan bahasa pemrograman lain seperti CSS dan JavaScript. Secara keseluruhan, HTML merupakan teknologi dasar yang wajib dikuasai oleh pengembangan web, baik pemula maupun profesional. Dengan memahami HTML, seseorang dapat membangun halaman web yang struktur, ramah, dan sesuai dengan standar web modern. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan HTML dari mulai pengertiannya, sejarah, struktur dasarnya, dan kesimpulannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.